Kemudian kita lanjut pada soal nomor 11. Pada soal nomor 11, kalian diminta untuk mencari bagian dari kutipan teks ini ya, teks nomor 11. Yaitu pilihan jawabannya ada orientasi. Orientasi itu pengenalan latar ya, tokoh, latar tokoh atau latar dan tokoh. Jadi bisa ketiganya, atau bisa keduanya, atau bisa salah satunya. Nah, latar ini kaitannya dengan latar tempat, kemudian latar waktu, dan juga latar suasana. Untuk tokoh ini bisa digambarkan fisiknya, atau bisa digambarkan perilakunya, atau apa yang akan dihadapi. Nah, kita masih masuk ke orientasi pengenalan ya. Biasanya berisi terkait dengan deskripsi. Oke. Kemudian komplikasi. Komplikasi kalau pada bagian cerita itu menjadi klimaks. Klimaks itu konflik atau puncak masalah. Ya. Komplikasi ini puncak masalahnya. Kemudian resolusi itu apa? Resolusi itu penyelesaian masalah atau penurunan masalah, gitu ya. Kemudian kalau koda ini berisi amanat. Kita lihat teksnya. Mentari pagi di hari Lebaran menyapa dengan kehangatan yang berbeda. Nah, dari kalimat 1 terlihat mendeskripsikan terkait dengan suasana, ya, suasana waktu pagi. Kalimat 2, di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit kota Yogyakarta, hiruk pikuk sudah terasa sejak subuh. Sudah mulai mendeskripsikan suatu lokasi. Aroma opor ayam buatan ibu bercampur dengan bau ketupat yang baru matang, menciptakan aroma khas Lebaran yang selalu dirindukan. Ayah, dengan kemeja batik lusuhnya yang selalu ia kenakan di hari raya, sudah siap di meja ruang tamu yang kecil. Bagian ini mendeskripsikan tokoh. Rina pun bergegas bangun, tak sabar ingin mencicipi opor ayam kesukaannya dan mendapatkan uang salam tempel dari ayah dan ibu. Masuk juga ke tokoh. Perilaku tokohnya. Meskipun hidup serba kekurangan, kehangatan dan kebersamaan di hari Lebaran selalu terasa begitu istimewa bagi keluarga kecil ini. Nah, ini tidak membicarakan konflik sama sekali. Kalau di dalam cerita ini di bagian awal, otomatis jawabannya yang A. Mudah bukan? Kemudian ke nomor 12. Nomor 12 ini yang ditanyakan yaitu berkaitan tentang tema. Jadi kalau untuk mencari tema, mau nggak mau kita harus baca keseluruhan isi teks ya, agar kita tahu apa yang paling sering dibicarakan. Tapi kita bisa lihat dulu pilihan jawabannya. Yang A, membicarakan terkait dengan perbedaan sifat antar manusia. Yang B, saling membantu. C, memahami karakter. D, memberi maaf dan juga kesempatan. Kita lihat teksnya. Azam berkonsentrasi dengan jalanan di depannya, tidak menoleh tapi tetap meneruskan cerita. Saat itu, ayah bilang kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita pura-pura nggak tahu, perlakukan sebagaimana biasa. Sapa jika bertemu, tidak perlu mendesak dan berusaha membongkar aibnya, kata Azam. Boleh tahu apa alasan ayah melakukan itu? Tanya Azura. Ayah bilang orang itu masih punya malu. Kalau kita tutupi aibnya, tidak bicara yang jelek-jelek, barangkali ia masih punya kesempatan bertobat dan jadi orang baik. Tidak ada yang tahu jika ia pernah berbuat salah, kata Azam. Azura mencoba memahami cerita Azam hingga ia teringat perkataan Bulik Lastri yang menasihatinya untuk selalu berpikir positif dan mengelurkan tangan pada siapapun. Bulik Lastri bilang orang soleh pun pernah melakukan kesalahan. Demikian dengan orang yang salah juga bisa berubah menjadi orang soleh. Nah, di sini membicarakan terkait dengan kesalahan seseorang, yaitu berkaitan dengan memberi maaf ataupun memberi kesempatan. Kenapa? Karena pada paragraf terakhir ini membicarakan terkait bahwa orang salah pun bisa menjadi orang baik. Begitupun orang baik bisa melakukan kesalahan. Berarti tandanya kita harus memberi kesempatan. Kemudian berkaitan dengan maaf itu ada di paragraf pertama tadi ucapan Azam. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Kemudian ke nomor 13.
Nomor 13 ini ditanyakan terkait dengan gaya penceritaan atau kata lainnya mungkin kalian lebih familiar dengan kata sudut pandang. Saya rasa sudah sangat paham terkait dengan sudut pandang ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang belum tahu, jadi saya jelaskan dulu. Yang A, akuan pelaku utama. Berarti di sini tokohnya itu harus aku. Jadi menyebut aku dan menceritakan semua tentang aku. Ini kalau dia sebagai pelaku utama. Jadi diri kita sendiri ini adalah pelaku utama ya, atau tokoh utama. Sedangkan kalau akuan pelaku sampingan, tokohnya masih sama aku. Tapi di sini posisinya menceritakan orang lain, tidak lagi menceritakan tentang aku. Jadi misalnya aku menceritakan sahabatku, berarti aku pelaku sampingan. Kemudian kalau yang C, diaan pengamat, ini orang ketiga terbatas ya, atau pengamat. Tokohnya siapa? Tokohnya itu dia, atau langsung nyebut nama orang. Tapi ini hanya diketahui secara indera saja. Mata, mendengar, kecuali perasa ya. Perasa nanti akan masuk ke yang D. Yang D ini tokohnya sama, masih dia atau nama orang, tapi di sini fokusnya ke isi hati atau isi pikiran tokoh. Begitu ya. Oke, kita lihat teksnya. Sejak kecil, aku, nah ini sudah langsung pakai tokoh aku. Otomatis kalau nggak A, ya B. Tinggal kita lihat, dia menceritakan dirinya atau menceritakan orang lain. Aku selalu terpukau melihat ibuku menari di panggung. Gerakan tangannya begitu gemulai seperti ombak yang menari di lautan. Berarti ini sedang membahas ibunya. Setiap malam, aku diam-diam berlatih di depan cermin, meniru setiap gerakan yang pernah kulihat. Awalnya langkah-langkahku kaku, tetapi ibuku selalu tersenyum dan menyemangatiku. Menari bukan sekadar gerakan, tapi juga perasaan, katanya. Aku semakin giat berlatih hingga akhirnya diundang tampil dalam festival desa. Saat musik mengalun, aku menari dengan sepenuh hati, merasa seolah menjadi bagian dari cerita yang ku bawakan. Malam itu, aku sadar bahwa menari adalah bagian dari jiwaku, seperti warisan yang mengalir dalam darahku. Sejak tadi dia membicarakan tentang dirinya sendiri ya, tentang aku yang merasa tertarik ketika melihat ibuku menari. Kemudian aku belajar menari. Maka menceritakan hanya tentang aku, maka jawabannya tepat yaitu yang A. Kemudian kita ke nomor 14. Nomor 14 yaitu penyebab konflik yang dihadapi oleh tokoh Ardi. Ingat, kalau soal terkait dengan penyebab, akibat, atau konflik, penyebab konflik berarti apa yang membuat hal itu terjadi, begitu ya. Jadi dalam cerita itu ada 3 bagian. Pertama, penyebab. Kedua, konflik. Ketiga, akibat. Urutannya seperti ini, 1, 2, 3. Tapi ada posisi di mana akibat ini menjadi nomor 1, konflik tetap di tengah, penyebab nomor 3. Ada pula posisi di mana konflik ini menjadi nomor 1. Jadi kita harus tahu mana yang akan menjadi sumber permasalahan, mana masalahnya, dan apa dampaknya, seperti itu. Nah, cara cari tahunya gimana? Kalau hal seperti ini, kalian harus mencoba untuk membuat pertanyaan terkait dengan pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawaban itu masih ada jawaban yang lain, maka dia bukan penyebab. Oke, saya beri contoh ya. Misal, pilihan jawaban A di sini bangun terlalu siang. Yang B tidak bisa tidur cepat, C terlambat sholat hari raya, D kelelahan mendampingi lomba. Kita coba buat pertanyaan. Kalau penyebab yang A, bangun terlalu siang. Kalau kita buat pertanyaan, kenapa Ardi bangun terlalu siang? Kalau kalian masih menemukan jawabannya di teks, maka ini bukan penyebab.
Begitupun yang lainnya. Jadi cari satu persatu. Kalau masih ada jawabannya, maka dia bukan penyebab. Yang namanya penyebab itu kan awal terjadinya. Jadi nggak mungkin ada penyebabnya lagi gitu loh. Jadi penyebab itu ada di pertama. Kita lihat teksnya. Untuk memeriahkan Idul Fitri tahun ini, pemerintah menyelenggarakan lomba takbiran dengan hadiah yang menggiurkan. Ardi, sebagai tangan kanan ketua pemuda, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari melatih, menyiapkan kostum, properti, dan lain-lain. Saatnya lomba tiba. Ardi mendampingi anak-anak yang dibimbingnya hingga selesai. Ardi pulang ke rumah tengah malam. Ardi terlalu lelah mendampingi lomba. Ia tidak bisa segera tidur. Ia baru bisa tidur menjelang subuh. Bias sinar mentari sudah memanas. Ardi kaget setengah mati. Sayup-sayup takbir dari masjid terdengar. Bergegas ia mandi, berpakaian, dan segera menuju lapangan untuk sholat hari raya. Ternyata ia terlambat. Kita lihat pilihan jawaban A. Bangun terlalu siang. Pertanyaannya, kenapa Ardi bangun terlalu siang? Ada di bangun terlalu siang, ada di teks ini ya. Dia bangun terlalu siang karena ia baru bisa tidur menjelang subuh. Maka kalau masih ada jawabannya, ini bukan penyebab. Oke, kita lihat yang B. Tidak bisa tidur cepat. Pertanyaannya, kenapa Ardi tidak bisa tidur cepat? Ya, ia tidak bisa tidur cepat karena terlalu lelah mendampingi lomba. Masih ada jawabannya kan? Berarti jelas dia bukan penyebab karena masih bisa kita jawab. Kita lihat yang C. Terlambat sholat hari raya. Kenapa Ardi terlambat sholat hari raya? Ia terlambat sholat hari raya karena ia bangun kesiangan. Maka jelas jawabannya bukan. Yang D. Kelelahan mendampingi lomba. Pertanyaannya, kenapa Ardi kelelahan mendampingi lomba? Di teks sudah tidak ada jawabannya. Ya, karena yang menyebabkan dia tidak bisa tidur cepat, terlambat sholat hari raya, itu karena dia kelelahan mendampingi lomba. Maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Bisa dipahami ya, semoga bisa kalian pahami. Kemudian kita ke nomor 15. Nomor 15, kalian diminta untuk mencari yang namanya intisari. Intisari ini hampir sama dengan ringkasan. Hanya saja kalau ringkasan itu kan kalian harus menggabungkan dua paragraf secara berurutan, masing-masing ide pokoknya gitu ya. Tapi kalau intisari sebenarnya hampir sama. Tapi ini kita harus hati-hati karena inti dari tiap-tiap paragrafnya bisa jadi dibalik variasi kalimatnya menjadi kalimat aktif atau menjadi kalimat pasif. Oke, kita lihat paragraf pertamanya. Paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal ya. Velocity menjadi tren yang digunakan untuk menampilkan momen berbuka puasa bersama dengan cara unik. Kemudian yang paragraf 2, keberadaan tren velocity di media sosial mencerminkan perpaduan dan kreativitas dalam budaya digital. Kita lihat pilihan jawaban A. Tren velocity digunakan untuk merekam momen berbuka puasa. Oke ya, sama ya. Sekaligus menjadi sarana mengekspresikan diri dengan cara unik dan menarik. Ternyata ini tidak membahas paragraf 2-nya nggak ada. Maka jelas dia bukan jawabannya. Kita lihat pilihan jawaban B. Tren velocity menampilkan momen bukber secara unik sekaligus mencerminkan kombinasi teknologi dan kreativitas dalam budaya digital. Nah, ini ada di paragraf 1 terkait unik, kemudian di paragraf 2 kombinasi teknologi, perpaduan teknologi dan juga kreativitas. Maka ini jawabannya yang B. Kita lihat yang C. Velocity menjadi tren yang menampilkan sekelompok orang. Nah, ini jelas bukan karena di paragraf 1 tidak membicarakan sekelompok orang pada kalimat utamanya. Kemudian yang D. Velocity dengan musik remix menjadi tren pada saat momen berbuka puasa. Ini tiba-tiba sudah musik remix. Musik remix ini tidak ada di kalimat utama. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Begitu, semoga bisa dipahami ya.